Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan linier dan soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut ya. Nah, dari pertidaksamaan linier satu variabel dulu. Nah, ini biasa disingkat dengan PTLSV. Nah, pengertiannya apa sih? Nah, ini pengertiannya. Dari kata pertidaksamaannya dulu. Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang dihubungkan menggunakan tanda lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Liniernya adalah pangkat variabelnya satu. Satu variabel adalah hanya memiliki satu variabel. Nah, bedanya dengan PLSV adalah hanya di tandanya ini. Kalau PLSV kan persamaan, jadi tandanya di sini sama dengan. Kalau pertidaksamaan berarti tandanya ya bukan sama dengan. Nah, tandanya ada 4 tanda ini, gitu ya. Nah, contohnya seperti apa? Ini contoh-contohnya ya. Ada X tambah 4 lebih kecil sama dengan 10. Min 2A tambah 3 lebih besar 7. A plus 7 lebih besar 4A plus 1. Gitu. Nah, lanjut ya. Gitu. Nah, penyelesaian PTLSV. Penyelesaiannya seperti apa sih? Nah, pada dasarnya sama dengan penyelesaian PLSV. Langkah-langkahnya yaitu 1. Operasikan sama halnya dengan PLSV. Bisa dipindah ruas. Kalau pindah ruas, jangan lupa plus minnya dirubah. Kalau pindah ruasnya dibagi, berarti plus minnya nggak usah dirubah, gitu ya. Nah, kedua, ada peraturan kedua, jika menemui langkah harus membagi dengan suatu koefisien dari variabel, maka kalau pembaginya positif, arah tandanya tetap. Kalau pembaginya negatif, arah tandanya dibalik. Sedangkan pembilang itu sebelah atas ya. Kalau pembagi kan sebelah bawah. Kalau pembilang sebelah atasnya itu positif atau negatif, itu tidak berpengaruh kepada tanda. Jadi yang dilihat itu adalah hanya pembaginya atau sebelah bawahnya ya. Dimana tanda itu harus tetap atau dibalik. Oke, nah nanti lebih lengkapnya akan dicontoh soal. Lanjut. Nah, contoh soal yang pertama. X tambah 4 lebih kecil sama dengan 10. Nah, ini siapa yang harus dipindah ruas? Pastinya 4 ya. Ini plus 4 pindah ruas ke sini jadinya diminkan. Nah, seperti ini ya. Pindah ruas ke sini jadi min. Nah, kemudian 10 kurangi 4 hasilnya 6. Nah, tandanya tetap ditulis sama ke bawah ya. Nah, X lebih kecil sama dengan 6. Nah, ini udah selesai. Nah, sampai sini harus dijabarkan lagi. X kurang dari sama dengan 6 itu berapa aja? Ya, ini ya. X sama dengan kurang dari 6 itu yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ke sini ya. Kalau lebih kecil sama dengan 6 gitu ya. Nah, 6-nya juga ikut ya karena di sini lebih kecil sama dengan 6. Jadi 6-nya harus ikut. Oke, contoh akan aja ya. Misalkan di 5 tambah 4, 9. Nah, 9 lebih kecil sama dengan 10 ya. Coba kalau 7 kan nggak termasuk dalam himpunan penyelesaian ini ya. 7 tambah 4 sama dengan 11. Nah, 11 lebih kecil dari 10. Salah ya. Oke, nah lanjut ya. Lanjut yang kedua. Negatif 2A tambah 3 lebih besar 7. Nah, siapa yang dipindah? Pastinya 3. Pindah ke sini jadinya min. Begini, 7 kurangi 3 hasilnya 4. Nah, min 2A lebih besar sama dengan 4. Nah, ini di sini koefisiennya udah 1, berarti nggak usah dibagi lagi. Sedangkan di sini koefisiennya masih negatif 2. Nah, jadi negatif 2 ini harus dibagikan dengan 4. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tandanya tadinya lebih besar, di sini dibalik. Nah, ini aturan yang tadi ya. Kalau pembaginya atau bawahnya ini negatif, tandanya langsung dibalik. Yang tadinya lebih besar langsung dibalik jadi lebih kecil. Gitu. Nah, 4 dibagi min 2 hasilnya min 2. Jadi A itu himpunan lebih kecil dari min 2. Siapa aja sih yang lebih kecil dari min 2? Nah, ada min 3, min 4, min 5, min 6 dan seterusnya. Di sini negatif 2-nya nggak ikut ya karena di sini tandanya lebih kecil aja, bukan lebih kecil sama dengan gitu. Oke. Oke, lanjut ya. Oh iya ini. Nah, ini sebagai penjelas aja. Ini pembaginya di sini negatif, jadi tanda harus dibalik. Oke. Nah, lanjut. Contoh yang ketiga. A tambah 7 lebih besar 4A plus 1. Nah, ini siapa yang harus dipindah? Nah, 4A ini pasti harus dipindah ke sini. Sedangkan plus 7 ini harus kita pindah ke sini. Nah, jadinya seperti ini ya. 4
ini siapa sih harus dipindah? Nah, 4A pindah ke depan, plus 7 pindah ke belakang ya. Jangan lupa tandanya dirubah kalau pindah ruas. 4A pindah ke depan jadi min 4A, plus 7 pindah ke belakang jadi min 7. A tetap di depan, positif tetap, positif 1 tetap di belakang jadi positif 1 tetap. A dikurangi 4A hasilnya negatif 3A, 1 kurangi 7 hasilnya negatif 6. Karena koefisien dari A belum 1, jadi negatif 3 ini harus dibagikan dengan min 6. Ini ya, nah karena pembaginya ini negatif, jadi jangan lupa tandanya harus dibalik. Yang tadinya lebih besar jadi lebih kecil. Negatif dibagi negatif hasilnya positif, jadi hasilnya adalah A kurang dari atau lebih kecil dari 2. Siapa aja sih yang lebih kecil dari 2? Pastinya ada 1, 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Gitu ya. Nah ini untuk penjelas aja, kalau pembagian negatif, jadi tandanya harus dibalik, jangan lupa. Oke lanjut, contoh yang keempat. 4A plus 3 lebih besar 2A kurangi 5. Nah siapa sih yang harus dipindah? Nah 2A ini harus dipindah ke depan jadi min. Plus 3 ini pindah ke belakang jadinya min. Ini ya. Ini ke depan, ini ke sini. Nah, min 5 ini tetap di belakang, jadi tetap min 5, jangan dirubah jadi positif, oke? 4A dikurangi 2A, 2A hasilnya 2A, min 5 min 3 hasilnya min 8. Nah, karena ini koefisiennya belum 1, maka 2 ini harus dibagikan dengan negatif 8. Nah, karena pembaginya positif, jadi tandanya nggak usah dibalik. Tetap lebih besar, tetap lebih besar. Negatif 8 dibagi 2 hasilnya negatif 4. Siapa aja sih yang lebih besar dari negatif 4? Yaitu ada negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan seterusnya. Nah, ini penjelas aja. Kalau pembaginya positif, tandanya tidak dibalik. Ya, tanda dibalik itu yang dilihat adalah yang bawahnya aja. Kalau atasnya dia mau negatif atau positif, nggak berpengaruh kepada tanda. Gitu, oke? Nah, kita lanjutkan ke soal PLSV dalam kehidupan sehari-hari. Nah, PLSV itu secara tidak langsung itu sangat banyak bersinggungan dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti apa sih soal-soal PLSV dalam kehidupan sehari-hari? Oke, ini contohnya langsung aja. Contoh yang pertama, adik membeli kelereng sebanyak 2 toples. Nah, kemudian diberikan kepada temannya 8 buah. Sisanya tinggal 12. Maka berapa banyak kelereng dalam 1 toples itu? Nah, ini jawabannya. Pertama harus kita misalkan dulu. Misal T itu banyaknya kelereng dalam 1 toples. Nah, belinya 2 toples. Nah, berarti otomatis 2T ya. Diberikan 8 buah. Berarti 2T ini dikurangi 8. Sisanya berapa? Sisanya 12. Jadi 2T kurang 8 sama dengan 12. Gitu ya. Nah, siapa di sampai sini itu sudah PLSV biasa. Cara menyelesaikannya ya diingat-ingat lagi seperti PLSV yang kemarin. Nah, sampai sini siapa sih harus dipindah? Pastinya negatif 8 ini harus dipindah ke sini, jadinya positif. 2T sama dengan 12 tambah 8. 12 tambah 8 hasilnya 20. Karena T koefisiennya belum 1, jadi 2 ini harus dibagikan dengan 20. 20 bagi 2 hasilnya 10. Nah, T sama dengan 10. T itu apa tadi? T itu banyaknya kelereng dalam 1 toples. Nah, sudah bisa diambil kesimpulan bahwa banyaknya kelereng adik dalam 1 toples adalah 10 buah. Nah, contoh 1 sudah selesai. Nah, lanjut ke contoh yang kedua. Seorang petani mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Panjang tanahnya itu 5 meter lebih panjang dari lebarnya. Jika keliling tanah 30 meter, maka berapa luas tanah tersebut? Nah, pertama kita harus memisalkan dulu ya. Misal P itu adalah panjang tanah dan L itu lebar. Nah, jadi tadi kan dibilang bahwa panjang tanah itu 5 meter lebih panjang dari lebarnya. Berarti panjang itu 5 plus L atau lebarnya. Nah, kemudian di sini muncul ada kata kelilingnya. Jadi di sini mengoperasikannya kita pakai rumus keliling. Kita harus ingat-ingat bahwa keliling persegi panjang itu rumusnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Sama dengan di sini kelilingnya diketahui bahwa 30 meter. Nah, sampai sini ini sudah PLSV biasa ya. Nah, ini kita kalikan. Bukan kita kalikan. Nah, ini P-nya ini kita substitusikan dulu. Ini pakai ini. Kan di sini P sama dengan 5 plus L. Nah, P ini kita ganti pakai 5 plus L. Plus L-nya ini kita tulis lagi di belakang. Gitu. Nah, sampai sini dioperasikan. L tambah L hasilnya 2L. Nah, sampai sini kita kalikan ya.
2. Nah, ini 2 kali 5, 10. 2 kali 2L, 4L. Nah, sampai sini siapa yang harus dipindah? Pastinya 10 ya. 10 pindah ke belakang jadinya min 10. 30 kurang 10 hasilnya 20. Nah, ini L koefisiennya belum 1, jadi 4 ini harus dibagikan dengan 20. 20 bagi 4 hasilnya 5. Nah, L sama dengan 5. Nah, jadi lebarnya itu adalah 5 meter. Nah, panjangnya berapa? Nah, panjangnya tadi kita ketahui bahwa 5 plus L. Jadi 5 tambah 5 ya, hasilnya 10 meter. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu luas. Nah, kita harus ingat-ingat rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Panjangnya 10, lebarnya 5. 10 kali 5 hasilnya 50 meter kuadrat. Lanjut, contoh yang ketiga. Harga baju A itu lebih mahal 20.000 dari harga baju B. Jika harga baju A dan harga baju B itu adalah 130, maka berapa harga baju A? Nah, kita misalkan dulu ya. Misal A itu harga baju A, B harga baju B. Maka A sama dengan 20.000 plus B. Ya, karena 20.000 lebih mahal dari harga baju B, gitu ya. Nah, dari kalimat ini, jika harga baju A dan harga baju B, jadinya A tambah B itu hasilnya 130. Nah, dari sini kita operasikan. Kita kembalikan ke ini bahwa A itu sama dengan 20.000 plus B. Nah, A ini kita ganti pakai 20.000 plus B. Plus B-nya tetap ditulis plus B, sama dengan 130. Nah, 20.000 B tambah B hasilnya 2B, sama dengan 130. Siapa harus dipindah? Pastinya 20.000. 20.000 pindah ke sini jadinya min 20.000. 130 dikurangi 20.000 hasilnya 110.000. Nah, ini B koefisiennya belum 1, jadi 2 ini harus dibagikan dengan 110. 110 dibagi 2 hasilnya 55.000. Nah, jadi harga baju B itu 55.000. Nah, jadi harga baju A berapa? Nah, 55.000 ditambah 20.000 hasilnya 75.000. Oke anak-anak, sampai sini sudah selesai materinya. Nanti kalau ada yang kurang paham tentang PTLSP dan soal PLSP dalam kehidupan sehari-hari, bisa ditanyakan lagi ke Ibu. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.